Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2020070028. Saya dari Prodi PGSD kelas 3A SDKIP Taman Siswa Bima. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD, kami diminta untuk membuatkan sebuah video pengajaran tentang berbagai materi, dan di sini saya mendapatkan materi tentang struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum apa sih? Struktur kurikulum itu, jadi struktur kurikulum adalah suatu pola atau susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, untuk mencapai mata pelajaran tersebut atau menempuh mata pelajaran tersebut, peserta didik harus mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 6 hari dalam 1 minggu sampai seterusnya sampai mereka lulus, agar tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, apakah hanya tentang mata pelajaran saja di dalam struktur kurikulum itu? Tidak. Jadi, di dalam struktur kurikulum terdapat 3 aspek. Yang pertama, mata pelajaran itu. Yang kedua, beban belajar, dan yang ketiga adalah kalender pendidikan. Nah, sekarang kita membahas tentang mata pelajaran. Mata pelajaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Namun di tingkat SMA saja yang diterapkan mata pelajaran pilihan. Di tingkat SMP dan SD tidak diterapkan mata pelajaran pilihan. Mereka hanya mendapatkan mata pelajaran wajib. Mata pelajaran itu sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah suatu kelompok mata pelajaran yang meningkatkan kompetensi intelektual dan afektif. Jadi, di kelompok mata pelajaran A ini hanya meningkatkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Mata pelajaran apa saja yang bergabung di kelompok A ini? Jadi, di kelompok A ini terdiri dari 6 mata pelajaran, yaitu yang pertama pendidikan agama Islam, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga matematika, yang keempat bahasa Indonesia, yang kelima ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan yang keenam ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, sekarang kita membahas kelompok B. Mata pelajaran kelompok B adalah suatu kelompok mata pelajaran yang meningkatkan kompetensi afektif dan psikomotorik. Jadi, kelompok mata pelajaran B ini meningkatkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di dalam suatu bidang tertentu atau suatu bidang keahlian peserta didik. Jadi, mereka hanya meningkatkan keahlian atau kemampuan peserta didik tersebut. Nah, sekarang apa saja sih yang tergolong dalam kelompok B, yaitu seni budaya dan keterampilan, dan yang kedua adalah pendidikan jasmani dan kesehatan atau penjaskes. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beban belajar. Beban belajar adalah banyaknya jam belajar yang ditempuh oleh peserta didik dalam 1 minggu di setiap tahunnya atau di setiap semesternya. Jadi, di setiap kelas memiliki beban belajar atau jam pembelajaran yang berbeda, ada juga yang sama. Nah, kita bahas mulai dari kelas 1. Kelas 1 memiliki beban belajar 30 per minggu dalam 30 jam belajar per minggu. Sedangkan kelas 2 memiliki beban belajar 32 jam belajar per minggu. Kelas 3 memiliki 34 jam belajar per minggu. Sedangkan kelas 4 dan sampai kelas 6 memiliki beban belajar yang sama, yaitu 36 jam per minggu di setiap tahunnya. Jadi, sekarang itu di tingkat SD diterapkan
pembelajaran tematik, di mana pembelajaran itu mengintegrasikan dari berbagai mata pelajaran atau kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah suatu acuan bagi sistem pendidikan dalam menentukan hari libur, hari masuk sekolah, dan hari-hari untuk kegiatan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.